Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Dan ku takkan menjumpai Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang pelukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, mengabulkan doa mereka, maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai onan kepada setiap rumah, artinya rumah mereka berkeluarga, hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini, 2 kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu jemaat Tiberias sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Maka tema hari ini juga bagaimana cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga. Lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas. Malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati, masuk alam roh. Kalau enggak warga surga, yang jemput setan, maka Tuhan juga ngasih saya yang nyata untuk nyuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, tiba mereka surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas usaha Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh, maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada 2 di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbahagialah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbahagia apa? Jangan sebut Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh tiba ke surga. Tapi kalau Anda artinya Anda menang atas setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan. Bisa berdekat saya ini mati Yohanes yang suka tahu akan datang. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabar masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya
jubah yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, seorang warga Yohanes. Tuhan katakan, saya diberi Tuhan karena punya roh mati Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan menjumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya dekat masuk surga, saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan sudah buktikan datang kepada saya, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Tuhan mengatakan kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu Parasi, kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan suami surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka, tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji, Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi, Tuhan beri saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan Pak, Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagia jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan, maka Anda harus berjuang agar namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti tahun baru nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama, Anda cari warga saya, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga,
3 hal penting Anda harus perhatikan, so. 3 hal penting yaitu pertama, Anda harus bertobat, so. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri, waktu saya lihat neraka, mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil. Orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau harga surga mahal, karena apa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau harga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan mereka. Maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga. Maka artinya apa? Anda barang mahal. Diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang namamu tetap surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan enggak berani menjara Anda. Bapak Ibu, hidup sangat ngomong saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup sebagaimana Tuhan ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga, kelas Maha Suci. Dan saya punya tugas, Tuhan perintahkan saya bahwa Anda ke Maha Suci. Kalau saya dosa, Anda berdoa. Kalau pasti dosa ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda ke Maha Suci yang punya rumah, yang pesta surga. Tuhan lihat kan orang pesta. Jadi sani ngelani Anda, yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita maka dibawa ke makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasa pendeta ya, pensiun umur 65 tahun tapi saya sampai mati Bahkan saya pernah mimpi khotbah ke zaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati, harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang enggak diangkat, ada orang enggak tidak diangkat. Saya pernah khotbah ke zaman seperti itu. Jadi hati apa Anda untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu cari kebenaran, maka kemudian berhati baru hidup suci. Maka Tuhan mengatakan tegaskan,
Berbagai orang suci hatinya, melihatlah. Jadi Anda suci, melihatlah. Saya suci, maka moto kita di gereja ada pasangan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya di ajaran Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tuh, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil. Urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil itu, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa jadi bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga. Kelas suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak jonggak itu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada siapa sih kamu menjadi bersama orang kudus. Lihat orang-orang kudus. Lihat jemaat Tebas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki. Hamba tidak meden. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin tidak meden. Dalam sekejap saya tidak meden. Ketemu teman saya. Nyesel tidak meden. Dan saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Tidak bisa. Cuma taman. Anda bisa makan buah kehidupan di taman Firdaus Allah. Maka juga tidak mati. Tapi yang penting pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka. Di neraka Tuhan orang teriak. Kalau teriak menau sehari mungkin tempat lewat.
Tapi kalau Anda teriak merong M tahun, mana kuat so, sampai M tahun dibakar neraka so. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan amat sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak mengalami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjangkurus dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk bisa surga. Dan sang lainnya Anda. Siapa menolak Tuhan? Tuhan apa? Ya Anda bayangi. Udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya. Kok saya ngelani di surga? Selesai saya ngelani pinta Tuhan. Kamu ngelani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun. Makan tidur. Pesta. Nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Nggak kerja lagi. Maka sambil tamudan yang hidupnya santai. Oke lah makan buah kehidupan oke. Tapi Tuhan milih saya untuk ngelani Anda. Lalu Anda semua berjuang. Memasuki pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh. Suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama. Ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur. Karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga, pasarnya orang itu pasarnya, artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta, saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya kena kaso. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan, maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa, maka jangan suam. Maka yang kedua Tuhan katakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah, beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas Tuhan Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi masih dimurnikan, masih dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami, tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilihan Tuhan, maka dia tidak mati. Sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka Alkitab banyak mengatakan ada dosa pun, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dosa berjalan indah dia, berjalan berdiri. Tapi setelah dosa dikutuk merayap.
nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar kegerakan. Jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap. Maka sahabat juga menambahkan, beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti, dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini ayatnya yang di Markus 14, maka Tuhan maksud saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur, supaya Anda tetap awet muda, dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci, kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami itu istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada. Sampai di surga, Tuhan minta supaya, maka kita mencari di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak harapan. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, Anda kemasuki pesta surga. Karena sebelumnya saya perlu tinggal ke Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga. Saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh ke Tuhan. Tuhan, amal ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda ke masuci. Ada yang ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda saya pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci, berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk perjalanan kudus. Saya serahkan pada
Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman yang luar biasa tadi, Gembala sidang kita mengingatkan pentingnya menjadi warga surga. Bagaimana agar kita menjadi warga surga. Warga surga itu saudara sering disebut sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini siapapun saudara yang hidup dalam pertobatan, saudara yang menerima Tuhan Yesus, saudara yang suci hatinya, saudara yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, saudara yang diurapi dengan minyak kudusnya, saudara warga surga, saudara anak-anak Allah. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur, aku warga surga, aku anak-anak Allah, aku akan selamat, akan pesta di surga, aku selama hidup di bumi, diberkati, dipelihara Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan sedikit menambahkan apa yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Warga surga itu adalah anak-anak Allah. Maka kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Sama-sama 3 ayat kita baca. 2, 3, ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Stop dulu, sama-sama bersama saya katakan, aku mengenal Tuhan. Amin. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita nggak pernah jumpa Tuhan melalui mujizatnya. Suatu kali saudara, murid-murid Yohanes bertanya, murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis di penjara. Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, Rabi, Guru, apakah engkau Mesias ataukah kami harus menantikan yang lain? Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu bukan kata ya dan bukan kata tidak, tapi dia menjawabnya dengan mujizat-mujizatnya. Sampaikan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang timpang menjadi tahir. Artinya apa? Kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan melalui mujizat-mujizatnya. Katakan amin. Gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa yang besar, kuasa yang tiada taranya. Maka hari ini siapapun saudara yang beribadah di Gading Nias atau di rumah masing-masing, atau saudara yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara yang di tempat perawatan, hari ini imani mujizat Tuhan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Mujizat Tuhan bisa terjadi bagi kita semua. Siapapun saudara hari ini, mujizatnya kita alami. Katakan amin. Terus kita baca ayat yang ke-11 sama-sama. Yohanes 1 tadi ayat 11. 2, 3, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak. Sama-sama bersama saya katakan, aku menerima Yesus. Aku milik kepunyaan Yesus. Amin. Terus kita baca ayat 12 sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak-anak Allah. Aku dijanjikan Tuhan hidup di bumi seperti di sorga. Aku dijanjikan akan pesta di sorga. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tema kita siang hari ini, anak-anak Allah. Apa temanya saudaraku? Anak-anak Allah. Jadi tema besar Tiberias, tema Natal, tema besar Natal Tiberias adalah anak. Semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus menyadari betapa pentingnya kita ingat, kita percaya bahwa kita anak-anak Allah. Jadi di momen Natal ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, apapun kesusahanmu, ingat dan taruh di hatimu, taruh di pikiranmu, engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Sekali lagi, seringkali kita lupa bahwa kita anak kerajaan sorga. Saudara, misalkan saudara anak
presiden misalkan, anak Jokowi, pasti saudara akan bangga, oh anaknya presiden gitu saudara. Apalagi kita anak Bapa di surga. Hari ini siapapun saudara, anak-anak Bapa, anak-anak kerajaan surga, saudara punya fasilitas kerajaan surga, katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal, apa yang kita terima, apa yang kita alami kalau kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama kita lihat Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca 17 sampai 20. 2, 3, ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Stop dulu, saudara, ini cerita tentang 4 orang anak muda. Siapa 4 orang anak muda ini? Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Dulu Hananya, Misael, Azaria namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi diganti saudara menjadi Hananya, Misael, Azaria, dan Daniel. Keempat orang muda ini diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, diberikan kuasa yang besar. Terus kita baca ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara, tidak ada yang sama dengan siapa? Daniel. Terus Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada apa? Raja. Ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak Allah. Sebagai anak Allah, aku diberi kuasa. Amin. Jadi intinya Daniel, Misael, Hananya, Azaria diberi kuasa. Apa kuasanya? Lebih pandai, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita hanya mengandalkan materi kita hanya mengandalkan relasi kita, dalam perjalanan hidup ini kita akan dikalahkan oleh dunia. Itu sebabnya kita perlu berjalan dalam kuasa. Kuasa itu kita terima dari Tuhan. Gereja ini, gereja Tiberias, apa dijanjikan kuasa tiada taranya. Maka saudara jemaat Tiberias yang hidup suci, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan berhasil, katakan amin. Di Pantai Indah Kapuk saudara ada jemaat. Dulu dia datang dari Tiongkok, perantau dari Tiongkok. Sampai di Jakarta susah hidupnya, cuma benerin sepeda, bengkel sepeda. Lalu ada modal buat toko sepeda, jual beli sepeda. Dan dia akhirnya kenal Tuhan, dia terima perjamuan minyak urapan. Sekarang punya pabrik sepeda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pabrik sepedanya ada di Tiongkok, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Semarang, saudara. Saudara, hari ini jangan berkecil hati. Mungkin saudara berkata, ya pendeta saya modal apa? Ya pendeta zaman sekarang bisnis apa? Usaha apa? Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sepanjang saudara anak-anak Allah, hidup yang benar, hidup dalam pertobatan, mulutmu ada kuasa. Yang saudara pegang, Tuhan buat berhasil. Amin. Di Bogor saudara,
Ada seorang bapak cuma dagang teh botol di pasar Senen. Dagang teh botol. Istrinya jual baju second. Dulu saudara zaman jual baju second. Gak tahu sekarang masih ada atau tidak. Masih banyak. Suka beli ya. Masih banyak ya. Ya. Nah dia suaminya jual teh botol, istrinya jual baju second. Rajin di Berias beribadah. Suatu kali lewat sebuah pegunungan di daerah Gunung Putri. Dia tertarik lihat truk-truk angkat tanah, angkat batu-batu di gunung gitu. Dia cicil satu, saudara, truk tronton. Cicil satu, dapat lagi cicil dua. Sekarang trontonnya saudara 32, eskavatornya sekian. Dia diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini siapapun saudara, kalau saudara anak Allah, hidup di dalam kuasa, apa yang saudara pegang, apa yang saudara injak, apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Bangkitkan imanmu Pak, jangan menyerah. Bu, bangkitkan imanmu. Engkau yang mulai ragu dengan masa depanmu, engkau yang mulai ragu dengan karirmu, usahamu, ingat baik, engkau anak Allah. Anak Allah diberi kuasa sepanjang saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Ada orang saudara punya perusahaan 3, diberkati Tuhan, tapi dia lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak. Dia suka perempuan lain, wanita lain. Hilang kuasanya saudara. Ya hilang, bisa hilang kuasanya. Akhirnya apa? Bangkrut saudara. Perusahaannya tutup. Hari ini doa saya saudara diberkati. Bapak-bapak yang menyaksikan ibadah ini live streaming di rumah saudara, doa saya saudara diberkati. Masuk 2022, proyekmu terus diberkati, karirmu terus dipromosikan naik, engkau naik pangkat, naik jabatan. Tapi jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa keluarga, jangan lupa anak-anak. Mohon maaf saudara, kuasanya bisa hilang, bisa dirampas, dicuri iblis. Saudara jangan pikir kita nggak bisa bicara saudara. Kalau saudara hidup dalam pertobatan, iblis tidak berhak mengalahkan saudara. Sakit penyakit tidak berhak mengalahkan saudara. Katakan amin. Maka yang pertama, sebagai anak-anak Allah kita diberi kuasa. Yang kedua, apa berkat kita jadi anak-anak Allah? Kita lihat Matius 7 sampai 11. Matius pasal 7 sampai 11. 4 ayat kita baca bersama-sama. Matius 7 sampai 11. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu apa? Dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang, sama-sama bersama saya katakan, aku anak Allah. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Amin. Yang kedua, sebagai anak Allah, doamu didengar Tuhan, doamu dikabulkan. Suatu kali Pak Haji dijumpai Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, Pak Haji, kamu minta apa? Kamu minta apa? Minta apapun diberikan. Itulah saudara, kalau kita hidup baik, hidup benar, hidup suci, minta apa dikasih. Amin. Tapi mohon maaf, kalau tangan kita cemar, hati kita cemar, perbuatan kita cemar, doa kita saudara
cuma mentok aja. Hari ini siapapun saudara, jagalah suci pikiran, suci perbuatan. Amin. Hidup ini Tuhan sudah atur saudara. Tuhan yang menentukan. Ada banyak orang banting tulang, tulang dibanting-banting. Hasilnya saudara nihil, hasilnya saudara sakit. Hasilnya apa saudara? Menderita. Itu sebabnya Papa Rezi ngajar, tidur pun diberkati Tuhan. Kita selalu angkat perjamuan saudara. Dikatakan apa? Tidur pun diberkati. Amin. Bukan berarti kita semua tidur-tiduran terus. Itu saudara memberi makna kepada kita bahwa berkat itu yang mengejar kita. Katakan amin. Ya. Ada banyak orang kejar berkat, cari berkat. Padahal mereka lupa sumber berkatnya adalah Bapa kita. Katakan amin. Sepanjang saudara anak Allah, percaya doamu Tuhan dengar. Katakan amin. Tuhan tahu apa yang kau alami. Mungkin kau tetap berusaha tegar di hadapan istrimu, di hadapan anak-anakmu. Sedangkan hari ini mungkin engkau sedang mengalami situasi yang berat, tantangan yang berat di karirmu, di jabatanmu, di proyekmu. Ada tekanan. Dengar baik Pak, Tuhan tahu apa yang kau alami. Itu sebabnya mari jaga hidup baik. Dan Tuhan pasti dengar doamu. Amin. Ibu-ibu, jeritanmu, tangismu, seruanmu, teriakanmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Ada di antara saudara tega lihat anaknya menjerit teriak, saudara tidak berikan yang terbaik untuk anaknya. Tadi Tuhan Yesus berkata, kalau anaknya minta roti, masa bapaknya kasih batu? Kalau anaknya minta ikan, masa anaknya dikasih ular? Artinya apa? Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Katakan amin. Sama Tuhan juga tahu yang terbaik untuk hidupmu di tahun 2022. Tugasmu adalah terus percaya. Terus menggantungkan hidupmu kepada Bapa. Sebab dialah pemilik segalanya. Dia yang atur hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Jadi sesungguhnya kalau kita sadar tiap langkah hidup kita Tuhan atur, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ada banyak orang stres hari ini, depresi. Sekarang lagi rame namanya sakit ketakutan, saudara. Jadi masuk rumah sakit dicek, nggak ada sakitnya, tapi sakit. Setelah dicek saudara, psikiater, psikologinya terganggu, mentalnya saudara. Itu sebabnya sekarang ungkapan-ungkapan kena mental lah, sakit mental lah, ya lemah mental lah. Kenapa ini sedang booming? Karena banyak orang hari ini stres, depresi. Kenapa orang stres, depresi? Karena mereka menggantungkan hidupnya kepada harta, kekayaan, kepada jabatan mereka. Hari ini gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita nggak tahu besok terjadi apa, kita nggak tahu besok makan apa. Tapi yang kita tahu, Bapa tahu apa yang harus dia lakukan untuk anaknya. Bapa tahu apa yang harus dia lakukan untuk memelihara anaknya. Bapa tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Bapa tahu bagaimana merawat anaknya. Katakan amin. Bapa tahu apa yang sedang kau alami. Jangan pernah ragu, karena dia Bapa yang baik. Maka yang kedua, sebagai anak-anak Allah, Bapa akan dengar doa kita. Bapa kabulkan doa kita. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak Allah, apa berkatnya kita menerima? Yaitu sebagai anak Allah. Kita buka Roma pasal 8. Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus 15. Sebab
Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama bahwa kita, ayat 17, dan jika kita anak Allah. Stop, perhatikan. Jika saudara dan saya anak Allah, apa yang kita terima? Lanjut. Maka kita juga adalah ahli warisnya. Siapa itu ahli warisnya? Lanjut. Maksudnya orang-orang yang berhak apa? Menerima janji-janji Allah yang akan dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan, sama-sama bersama saya katakan, aku anak-anak Allah, aku ahli warisnya, aku menerima semua janjinya. Amin. Saudara ingat cerita di Alkitab tentang anak yang hilang. Ada seorang bapak punya 2 anak. Lalu anak yang bungsu datang kepada bapaknya. Bapaknya masih sehat, bapaknya masih kuat. Bapak, berikanlah bagianku. Maksudnya berikanlah warisan bagianku. Secara manusiawi anak ini kurang ajar. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat, tapi udah diminta hartanya, warisannya. Tapi perhatikan, seorang bapak tetap baik. Itulah kasih bapak kita, katakan amin. Dia kasih juga. Dia nggak usir anaknya, nggak marahin anaknya, dikasih itu semua kemauan anaknya, warisannya. Lalu anak yang bungsu ini pergi meninggalkan rumah, foya-foya, mabuk-mabuk. Tiba-tiba habislah semua harta warisannya. Tinggallah dia pengangguran. Dia pengangguran dia, saudara. Dan lapar. Suatu kali dia lapar, mau makan, gak ada makan. Maka dia harus kerja. Dia cari kerja susah. Akhirnya dia dapat kerja, dan kerjanya sangat hina sekali. Apa kerjanya? Memberi makan babi. Karena gak diterima, lamar kerja tempat lain gak diterima. Akhirnya dia memberi makan babi. Waktu dia mau beri makan babi, udah kadung lapar dia, terlanjur lapar, ya ampun, lapar kalinya. Lalu dia mau makan itu ampas babi, makanan babi. Saudara, orang yang tinggalkan Tuhan, mohon maaf, orang yang undur dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, gak percaya Yesus, mohon maaf saudara, bisa hina, bisa melarat, bisa susah. Ada seorang wanita datang jumpai Papa Regi di Sarbini, minta didoakan untuk menikah dengan orang yang gak percaya Yesus. Maka otomatis dia ikut, jadi nggak percaya Yesus. Lalu Pak Presiden bilang, you nggak boleh tinggalkan Yesus, you nggak boleh pergi dari Yesus. Nanti masalah akan mengejar-ngejar kamu, masalah akan bertubi-tubi mengejar kamu. Oh, diabaikan saudara, diabaikan. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki itu saudara, yang tidak percaya Yesus. Tiba-tiba saudara, apa yang Pak Presiden katakan terbukti. Tiba-tiba suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal saudara, bertubi-tubi masalah datang kepada dia. Dan sampai akhirnya saudara, ya masuk, tahu aja saudara, masuk saudara gitu. Hari ini siapapun saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Ada Yesus, Tuhan pelihara hidup kita. Ada Yesus, kita diberkati Tuhan, katakan amin. Maka anak yang hilang ini saudara mau makan ampas babi, dia ingat, loh kok aku makan ampas babi, makanan babi, padahal bapakku bangsawan, bapakku orang kaya. Dia lempar itu ampas babi, dia pergi ke rumah bapaknya, dia lari dari jauh saudara, udah dekat rumah bapaknya, hatinya berdebar-debar, apakah bapakku masih menerima aku? Saudara, Bapa di sorga tetap menerima saudara. Apapun keadaanmu, siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, apapun keadaanmu, Bapa menerima engkau, katakan amin. Jangan terlambat
datang pada Yesus. Jangan terlambat bertobat. Hari ini kalau engkau dengar firman, kembali kepada Yesus. Yesus pulihkan hidupmu. Katakan amin. Lalu dari jauh bapaknya lihat, oh anakku sudah pulang. Bapaknya buka lebar-lebar tangannya. Lalu anaknya lihat respon bapaknya ini. Dia cepat-cepat lari. Lalu saudara, dipeluklah anaknya. Dikasihnya cincin. Dikasihnya jubah yang indah. Disuruh pegawai-pegawainya potong lembu, potong domba, bikin syukuran, bikin ucapan syukur. Undang tetangga-tetangga. Ramelah saudara. Tiba-tiba anak yang besar baru pulang dari ladang. Dia lihat rumahnya. Oh ada apa ini kok rame-rame? Ya datang saudara. Lalu saudara, dia terkejut ternyata adiknya yang terhilang itu datang kembali. Dia lihat dikasih cincin, dikasih jubah, diadakan pesta. Lalu anak yang bungsu, anak yang sulung komplain sama bapaknya, marah. Bapak, aku tidak pernah tinggalkan Bapak. Aku setia sama Bapak. Aku tidak minta warisan. Aku tetap setia. Kenapa Bapak tidak beri aku cincin yang bagus? Tidak pasang aku jubah yang indah? Tidak potong lembu, potong sapi untuk aku syukuran? Tidak. Kenapa adik yang jahat ini Bapak lakukan itu? Bapaknya peluk anak yang sulung sambil berkata, anak, apa yang aku punya, kamu juga punya. Kita suka lupa. Kita punya Bapa yang punya segalanya. Sebagai anak Allah, saudara ahli warisnya Tuhan. Apa yang Bapa punya, saudara juga punya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan, datang pada Bapa. Karena apa yang Bapa punya, kita juga punya. Mari masuk tahun yang baru dengan hati yang bersyukur. Kita punya Bapa yang baik. Hari ini engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Anak Allah diberi kuasa. Anak Allah doanya didengar. Anak-anak Allah dijanjikan sorga. Kita menerima warisan dari sorga. Doa saya masuk tahun yang baru, kita diberkati hidup yang bahagia. Kita anak Allah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami di gereja Tiberias terima perjamuan minyak urapan. Kami hidup dalam pertobatan. Kami jadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Doa kami didengar. Kami ahli warismu. Warga sorga dijanjikan pesta di sorga. Apa yang Bapa punya kami punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar setiap kami boleh menyadari itu. Dan masuk tahun yang baru, hati kami bersuka cita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi, sama-sama katakan, kau beri yang
Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan, Kau beri. Dengan iman ucapkan pujian ini. Dia Bapa yang baik, Engkau anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Musik saja mengalun dengan lembut. Hari ini sadarilah, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ingat itu, pegang baik itu. Sebagai anak Allah, apapun doamu, Tuhan dengar. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu teriakanmu. Tuhan tahu jeritanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu kerinduanmu. Dan Dia berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Mulailah berdoa, minta sama Bapa di momen Natal ini. Minta sama Bapa di hari Natal ini. Apapun yang kau minta di dalam Tuhan, percayalah yang terbaik Tuhan berikan. Haleluya. Kami meminta kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, dengar doa kami. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Siara bata karalaba ya Rama. Siara bata karalaba ya Rama. Haleluya Yesus. Kami berseru padamu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tak pernah melupakan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku yang kekal, takkan. Terima kasih Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Sayangilah mereka semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Materaikan firman-Mu, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menjabarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama di hadapan Tuhan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan darah-Mu
sempurnakan tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambut sakramen perjamuan kudus di siang hari ini. Sambut yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jika menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Kita masuk perjamuan kudus. Perintah Tuhan khusus kepada gereja Tibas yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim minyak anggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita, ada menyanggur. Sudah banyak kesaksian keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tibas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan tindakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh, sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri daripada aku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14. Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti katakan tadi, orang digul puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia ilmu manapun nggak ada, kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Bahkan ada satu sabda Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda persiapan ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sebagai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan? Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini? Dalam nama Tuhan Yesus,
inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, maksiat dan perbuatannya. Kami keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semula, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi, kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus corona. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngasuhani, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak persalahan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku semua. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak terkapar, diuji operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun. Segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona. Kami doa, kami sembuh hari, bebaskan kami dari maut, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami dari segala kutuk sakit, bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda doa sebut sakit Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapak Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan, suruh diangkat di atas kayu salib. Kami doa, perjalanan lebih dari roti mana Tuhan perintahkan, jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 tahun. Maka tidur di padang hati kami, hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus keamanan seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan,
hingga dihasil utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurang, tidak utang-utang. Kami tolak kotorisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil. Kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi, agar kami bangkit dari gambar terbangkan masuk kerajaan surga. Ya ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar minyak urapan, perintah Tuhan mengembalikan minyak urapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga ulesi yang sakit, Anda bagi yang sakit, Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Berkata kami, mengurapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, mencari warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna. Kami tolak virus corona, kami kuat-kuat rasul-rasul kami tolak. Kami diberkati, disembuhkan. Kami dua presiden Pak Jokowi keluarga semua sehat, tidak akan kena corona. Para tim yaitu kabinet keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena virus corona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari virus corona, bebas dari kulturisasi. Inilah minyak urapan. Anak ulaskan bangsa sakit, yang punya sakit dan urapi disembuhkan. Ada doa, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan, memeteraikan kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih untuk pengurapan minyak, kami semua mulia. Mulia artinya kami segambar, serupa seperti Allah. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat, di mana melangkah berada tidak jatuh, tidak celaka. Mulia artinya kami penuh kuasa, apa yang kami pegang, apa yang kami injak, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulia artinya kami suatu hari kelak akan diundang untuk pesta di surga. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar umat-Mu akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut,
santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar berkat yang sama juga tercurah bagi setiap kami. Mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah sakit yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan. Dan mereka yang mengikuti acara ini, ibadah ini dari tempat kampung halaman mereka, dari keluarga mereka, di desa ataupun di daerah-daerah, bahkan sampai ke luar negeri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Kami doa untuk Indonesia, berkat-Mu tercurah dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, bencana, tsunami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia aman, damai, sejahtera, makmur, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati bersama kita, katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.